Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tetap mau mengeksplor soal MOSFET ini ya. Ini saya memproyeksikan MOSFET ini menjadi RF amplifier sebesar 1 watt. Jadi amplifikasinya sekitar 9,2 dB ya. Nah, hanya beberapa komponen aja sih sebenarnya. Ini hanya transistornya, MOSFET ya. Terus kemudian ini transformer ya. Ini saya gulung secara bibiliar. Terus kemudian biasing di kaki gate ini saya hanya menggunakan potentiometer. Nanti akan kita ulas satu persatu. Nah, seperti biasa di sana ada rangkaian osilator, intermediate, amplifier, semua dari BGT 2N3904. Ini keluarannya 50 ohm. Kita suntikan ke MOSFET ini. Low pass filter ada di sini ya. Di skematik bisa kita lihat kayak gini ada susunannya. Ini transformer bibiliar ya. Ini 10 ton dan ini 2 ton. Menggunakan toroid dari bekasnya lampu CFL. Saya ada beberapa toroid yang cuman masih belum saya ukur. Ini belum saya ukur AL-nya, nilai AL-nya. Jadi saya menggunakan yang sudah saya ukur kayak gini nih toroidnya. Nah, ini ya, kalau ada lampu-lampu CFL jangan dibuang, itu berharga itu toroidnya. Nah, cuman harus kita hitung dulu nilai AL-nya supaya ketika kita menggulung kita tahu nanti windingnya harus berapa gitu ya. Oke, di sini biasing ini saya hanya menggunakan potentiometer 100K masuk ke sini, tidak menggunakan zinder. Saya kemarin sempat mencoba untuk melakukan biasing voltage divider menggunakan impedansi yang saya sesuaikan dengan impedansi input dari osilatornya. Saya coba 50 ohm, tapi ya hasilnya ya tidak signifikan ngaruh, malah ini yang lebih efektif. Dugaan saya mungkin karena ini transistor ini sebenarnya gate-nya ini insulate ya. Jadi besarnya impedansi di sini dan masuknya input impedansi 50 ohm di sini itu barangkali tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Jadi artinya gini, ketika input impedansnya tinggi, kita masukkan 50 ohm masih oke-oke saja itu. Mungkin, tapi ini hanya asumsi saya karena ini insulate ya. Jadi tidak ada current yang mengalir di sini di gate ke source ini. Kalaupun ada nilai ada impedans, itu impedansnya sifatnya kapasitif karena di sini memang ada kapasitas input di antara kaki gate dan source. Begitu juga gate dan drain dan source pun juga ada ya. Kalau mau dipikirin sampai segitu ya agak kompleks memang. Nah, kemudian ini untuk rangkaian pre sebelum masuk ke MOSFET tadi ya. Ini ada BGT 2N3904. Ini low pass filter. Kenapa saya kasih loading 100 ohm? Karena sebenarnya tidak pakai ini, tidak apa-apa, karena ini keluarnya kan 50 ohm ya. 50 ohm masuk ke MOSFET amplifier. Di MOSFET itu ketika saya ukur awalnya dengan keluaran 50 ohm ini, saya kasih shunt kapasitor yang ukurannya relatif hampir sama dengan kapasitif input di MOSFET ya. Itu dia mengalami drop voltage seperti halnya dia mengalami terkena oleh load sebesar 40 ohm ya, sekitar 40 ohm. Nah, ketika ini tidak saya kasih kapasitor, langsung saya masukkan ke dalam keadaan VDS off ya, off semua kecuali ini aja yang masuk ya, ada maksudnya terhubung ke kaki gate. Di sini sifat kapasitifnya sama seperti ketika ini saya kasih shunt kapasitor dan sama seperti kalau dia terbebani oleh load sebesar 40 ohm. Akhirnya ketika saya baca literaturnya ternyata memang
MOSFET secara umum ada frekuensi 2 MHz dan di high frekuensi ya. Dia memang punya input impedance sekitar 33 ohm. Nah, ini hasil amplifikasinya. Saya putar dulu VGS-nya ya. VGS-nya supaya sesuai voltage kaki gate ya. Nah, ini kita dapat RMS 7,5 ya, 7,5 volt pada load 50 ohm. Hasilnya adalah 1,125 watt pada frekuensi 7,059 MHz. Ya, ini kalau saya paksa sih agak naik juga bisa-bisa aja. Tapi kalau kita perhatikan harmoniknya di situ, di second harmonic dan third harmonic itu lumayan relatif turun ke minus 34 dB ya untuk yang second harmonic. Di third harmonicnya minus 32 dB. Nah, ini kalau kita adjust, kita putar biasing di gate-nya, agak saya angkat dikit ya. Nah, itu sebenarnya hanya menambah sedikit sih. Jadi mau dipaksa gitu juga, yang ada malah hanya memperbesar konsumsi arus, kemudian memperbesar harmoniknya. Memang itu naiknya sampai hampir 8 volt RMS ya. Tapi ini saya atur, saya kecilkan dulu. Nah, kita harus gini, kita dapat 7,4 RMS, volt RMS ya. Idealnya dari yang saya praktekkan di sini, voltage gate itu sekitar 3,34 volt lah ya, yang ideal untuk kita jadikan biasing di MOSFET ya. Nah, ini kita bisa dapat second harmoniknya di sini kan ya, ini relatif jauh ya, ini sampai hampir minus 34 dB. Ini malah yang second harmoniknya lebih drop daripada yang third. Ini dalam kondisi belum saya kasih low pass filter keluarannya. Dari MOSFET amplifier keluar saya kopling AC kopling ya, saya kopling kapasitor, terus kemudian saya kasih load 50 ohm. Input dari MOSFET yang keluaran dari transistor BJT tadi itu sebesar sekitar 120 mW. Memang tidak besar kalau BJT. Nah, kemudian di amplifikasi di MOSFET IRF 540 ini menjadi 1 watt, sehingga kita bisa menghitung amplifikasinya adalah sekitar 9,8 dB. Barangkali ya MOSFET ini akan punya efektivitas yang oke ketika dia dioperasikan di high voltage ya, mungkin. Tapi ya saya tetap maksimal di 12 volt lah. Itu saya asumsikan saya menggunakan aki misalnya. Inputnya itu saya mendapatkan VDS ya, VDS-nya 12 volt. Kemudian konsumsi arusnya itu 109 mA, sekitar 1,3 watt. Jadi kita menghasilkan output amplifier 1,1 watt ya, sekitar itu tadi. Kasarannya sih lumayan efisien ini. Lumayan efisien. Jadi dengan 12 volt ya memang 1 watt ya. Saya agak penasaran juga dengan MOSFET yang konsumsinya 12 volt, power supply 12 volt, bisa klaim sampai 8 watt. Kebanyakan yang dipakai oleh beberapa hobiis ya dari luar itu banyak pakai 510. Oke, dalam komposisi ini saya menggunakan ini 9 volt, yang ini 12 volt. Makanya ini saya pakai voltage regulator untuk mensuplai yang di sini 9 volt, kemudian yang ini 12 volt untuk MOSFET-nya. Misalnya di rig itu kan dia menggunakan 13,8 volt ya, pakai aki. Dia bisa mengeluarkan PIP sampai 100 watt. Itu kan efisien ya menurut konsumsi daya dan apa yang dikeluarkan. Itu makanya saya penasaran dengan konfigurasi yang dibikin seperti itu. Ya, ringkas, kecil, ya, compact, bisa dibawa kemana-mana. Pendapat dari elektronik engineer itu watt power itu tidak
mayority sebagai penentu dari propagasi ya. Karena kebanyakan ada antena di situ, seberapa tinggi antena, bagaimana obstacle-nya di posisi kita di atas sana itu berapa, itu yang ya, tidak mayoritinya tidak pada power, karena ada yang menggunakan power kecil tapi propagasinya bisa jauh, dan itu banyak ya di YouTube yang bisa menghasilkan seperti itu ya. Baik, itu video yang bisa saya share di sini. Di sini saya tidak dalam project untuk membuat radio ya, membuat transceiver atau apa, tapi ini project untuk mengeksplorasi, maksudnya mengobservasi cara kerja radio. Makanya semua saya menggunakan breadboard sebagai prototype. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton videonya. Insya Allah ketemu di video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.